Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita lanjutkan pembelajaran kita masih dalam materi lingkaran. Kita masuk ke bagian ke-9. Nah, bagian ke-9 ini sebenarnya tidak ada di modul kalian ya, kalau dilihat ya. Jadi bisa diperhatikan penjelasannya dari video kali ini. Oke, kita akan mulai. Nah, pada bagian ke-9 ini kita masuk ke sebagian yang C, yaitu kita akan mempelajari kedudukan dua lingkaran. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang kedudukan titik terhadap lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran, dan juga persamaan garis yang menyinggung lingkaran. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih kedudukan antara dua lingkaran. Bisa jadi kedua lingkaran itu berhimpit, kedua lingkaran itu bisa berpotongan, atau kedua lingkaran itu tidak berhimpit dan berpotongan ya, seperti itu. Tapi ada kondisi juga yang lainnya, yang lebih detailnya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, misalkan kita punya L1 atau lingkaran pertama berpusat di A dan berjari-jari R1. Dan kita punya L2 atau lingkaran 2 berpusat di B dan berjari-jari R2. Nah, yang pertama, ya untuk kedudukan dua lingkaran yang pertama adalah L1 lingkaran 1 dan lingkaran 2 berpotongan di dua titik. Nah, seperti ini ya. Di lingkaran satunya pusatnya A, lingkaran 2 pusatnya B. Berpotongan di dua titik. Nah, ini dua titik potongnya. Oke. Nah, dari sini kita bisa buat ada jarak antara titik pusatnya lingkaran 1 dan titik pusatnya lingkaran 2 atau jarak A ke B. Kemudian ini adalah R1 ya, jari-jari lingkaran pertama, dan ini adalah R2, jari-jari lingkaran yang kedua. Ya kan? Dua lingkaran ini ya dikatakan berpotongan jika terdapat dua titik persekutuan, yaitu ini ya, dua titik persekutuan dari dua lingkaran tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya, kedua titik ini sama-sama dilalui atau terletak pada kedua lingkaran. Bener ya, titik yang di ini di atas dan di bawah ini kan terletak atau dilalui kedua lingkaran toh. Oke. Yang berikutnya, jika kedua titik itu dihubungkan, ya kalau dari titik yang atas dan yang bawah ini, kedua titik persekutuan itu dihubungkan, maka terbentuk garis yang simetris terhadap garis sumbu. Nah, garis sumbu inilah garis AB ini ya, garis yang menghubungkan kedua pusat lingkaran. Seperti ini. Oke. Kalau kita lihat sekarang, ya, kita lihatnya berdasarkan garis sumbunya ya, garis yang menghubungkan kedua pusat lingkarannya atau AB-nya. Oke ya. A ke B itu kan pasti lebih kecil dari R1 ditambahkan R2 ya, jari-jari lingkaran pertama tambahkan jari-jari lingkaran kedua. Benar kan ya? Contoh misalnya jari-jari lingkaran pertamanya itu 4, jari-jari lingkaran keduanya itu adalah 3. Jarak dari A ke B ya, itu kan misalnya 5. Benar ya? Itu kan lebih kecil daripada jari-jari lingkaran pertama tambahkan jari-jari lingkaran kedua, misalnya seperti itu ya, lebih kecil daripada 7 ya kan. Dan kondisinya adalah juga AB ini akan lebih besar daripada nilai mutlak dari selisih R1 dan R2 ya, R1 kurangi R2 ya kan. Kalau R1 dikurangi dengan R2 ya, dimutlakan, pasti kan lebih kecil daripada AB ya, kondisinya seperti itu. Jadi L1 dan L2 berpotongan di dua titik, kondisinya adalah AB lebih kecil daripada R1 tambahkan R2 dan AB lebih besar dari nilai mutlaknya R1 kurangi R2. Oke ya. Nah, harus dipegang dulu. Ya. Kita punya yang pertama. Kita buat kedudukan lanjutkan kedudukan dua lingkaran, kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua adalah lingkaran pertama dan lingkaran kedua bersinggungan luar. Nah, bersinggungan luar. Ini lingkaran pertama pusatnya A, lingkaran kedua pusatnya B. Bersinggungan di satu titik ya. Dan kedua lingkaran ini artinya lingkaran 2 ini berada di luar lingkaran pertama dan lingkaran 2-nya berada di luar lingkaran pertama toh, gitu. Nah, kita punya jarak AB. Oke, kemudian ini adalah R1, jari-jari lingkaran pertama, dan ini adalah R2, jari-jari lingkaran kedua. Nah, AB ya, jarak AB itu sama dengan R1 tambahkan R2, benar ya? Nah, ini adalah kondisi ketika L1 dan L2 bersinggungan luar. Jadi AB sama dengan R1 tambahkan R2 ya, syaratnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang ketiga.
lingkaran 1 dan lingkaran 2 bersinggungan dalam. Nah, kondisinya kalau yang ini tadi bersinggungan di luar ya. Bersinggungan dalam artinya ini. Kita punya L1 lingkaran pertama dengan pusatnya A. Kemudian kita punya lingkaran kedua yang lebih kecil ya, bisa dibilang pusatnya B. Lingkaran pertama dan lingkaran kedua bersinggungan. Nah, di satu titik ini. Tapi kondisinya adalah lingkaran keduanya di dalam lingkaran pertama. Oke ya, seperti itu ya. Nah, berarti ini adalah jarak dari A ke B-nya. Nah, kemudian ini adalah jari-jari lingkaran pertama. Gitu ya. Oke, bisa dilihat ya. Kemudian ini adalah jari-jari lingkaran kedua. Yang bisa kita dapatkan di sini apa? AB, jarak A dari B, ya A ke B itu lebih kecil daripada R1 tambahkan R2. Benar kan ya? Ya, jarak A ke B lebih kecil daripada R1 tambahkan R2. Dan AB, jarak A ke B itu sama dengan apa? Nilai mutlak dari R1 dikurangi R2. Benar ya? Jarak dari A ke B adalah sama dengan nilai mutlak dari R1 jika dikurangi R2. Nah, oke. Kita simpan ada 3. Ya, sudah ada 3 kondisi ini. Nah, dua lingkaran dikatakan bersinggungan. Ya, oke. Jika kedua lingkaran berpotongan di satu titik. Nah, ini ya, berpotongan satu titik. Titik tersebut berada segaris dengan kedua pusat lingkaran. Benar ya? Titik ini kan berada segaris dengan kedua pusat lingkaran. Berada segaris dengan kedua pusat lingkaran. Oke, dipahami baik-baik. Kita lanjut kondisi yang keempat. Lingkaran pertama dan lingkaran kedua tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Jenis pertama. Nanti ada jenis selanjutnya. Oke, jenis pertamanya adalah seperti ini. Lingkaran yang satu tidak berada di dalam lingkaran yang lain. Di sini jari-jari lingkaran tidak berpengaruh. Nah, jadi seperti ini. Lihat, ya. Ini lingkaran pertama dengan pusat A tidak berada di lingkaran yang lain ya. Di lingkaran 2 dengan pusat B juga tidak berada di dalamnya L1 gitu ya. Nah, jari-jarinya tidak berpengaruh. Oke, berarti kita punya di sini adalah jarak A ke B, kemudian adalah R1, ini adalah R2. Maka jarak A ke B pasti lebih besar daripada R1 tambahkan R2 dong. Otomatis ya. Oke. Kondisi yang berikutnya. Lingkaran 1 dan lingkaran 2 tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Yang jenis kedua adalah lingkaran yang satu di dalam lingkaran yang lainnya. Ya, lingkaran satu berada di dalam lingkaran yang lainnya. Nah, panjang jari-jari lingkaran yang satu harus lebih pendek daripada jari-jari lingkaran yang lainnya dong. Agar kondisinya terpenuhi bahwa lingkaran 1 dan lingkaran 2 tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Kalau panjang jari-jari lingkarannya sama, kan berarti otomatis tidak memenuhi dong kondisi ini. Nah, lihat ya, kondisinya seperti ini kan ya. Lingkaran 1 di dalam lingkaran yang lainnya. Ya, lingkaran 2 dengan pusatnya B berada di lingkaran 1 dengan pusatnya A. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah jarak dari A ke B, kemudian kita miliki juga ini adalah jari-jari lingkaran pertama. Gitu ya. Kemudian ini adalah jari-jari lingkaran kedua. Oke. Nah, yang kita peroleh apa di sini? AB ya, A ke B ini pastikan lebih kecil daripada R1 ditambahkan R2. Gitu ya. Dan AB ini lebih kecil juga dari nilai mutlak dari R1 jika dikurangi R2. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan kondisi yang ke-6. Kondisi yang ke-6 adalah lingkaran 1 dan lingkaran 2 berimpit. Nah, ini ya. Ini adalah lingkaran 1 sama dengan lingkaran 2. Ya, ini berimpit dengan dua lingkaran ini. Sehingga pusatnya lingkaran pertama yaitu A sama dengan pusatnya lingkaran kedua yaitu B. Yang kita dapatkan di sini apa? Dua lingkaran dikatakan berimpit jika keduanya mempunyai koordinat titik pusat dan panjang jari-jarinya sama. Benar ya? Titiknya sama, jari-jarinya juga sama. Nah, sekarang yang kita peroleh dari yang sudah kita pelajari 6 jenis ya. Jadi 6 kedudukan kedua lingkaran yang sudah kita pelajari pada slide-slide sebelumnya. Yang pertama,
Kita lihat berdasarkan ini ya, AB, kondisi AB lebih kecil daripada R1 tambahkan R2. Kalau AB lebih kecil daripada R1 tambahkan R2 dan AB lebih kecil daripada nilai mutlak R1 kurang R2, maka dua lingkaran tidak berpotongan. Kondisinya seperti ini. Kedua lingkaran tidak berpotongan, ya kan? Kalau AB lebih kecil daripada R1 tambahkan R2 dan AB sama dengan nilai mutlak R1 kurangi R2, artinya kedua lingkaran bersinggungan dalam, seperti ini. Yang ketiga, jika AB lebih kecil daripada R1 tambahkan R2 dan AB lebih besar dari nilai mutlak R1 kurangi R2, berarti dua lingkaran berpotongan di dua titik, seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kondisi berikutnya adalah kalau AB sama dengan R1 tambahkan R2, berarti dua lingkaran bersinggungan luar, ya kan? Seperti ini. Kemudian yang terakhir, jika AB lebih besar daripada R1 tambahkan R2, maka dua lingkaran tidak berpotongan, seperti ini. Ya, kondisinya adalah kalau yang ini tidak berpotongan di dalam ya. Salah satu lingkarannya di dalam, kalau ini tidak berpotongannya di luar, seperti itu. Oke. Jadi kalau dicek jika AB lebih kecil daripada R1 tambahkan R2, kita akan cek kondisinya 1, 2, 3 ini lagi ya, ditambah 3 karena bisa terjadi 3 kondisi ini. Kalau AB sama dengan R1 tambahkan R2 ya tinggal satunya kondisinya dua lingkaran bersinggungan luar. Kalau AB lebih besar daripada R1 tambahkan R2, maka kondisinya dua lingkaran tidak berpotongan, seperti ini. Oke. Nah, sekarang supaya lebih memahami, kita masuk ke contohnya. Diketahui persamaan lingkaran L1 adalah X kuadrat tambahkan Y kuadrat tambahkan 6X tambahkan 5 sama dengan 0, dan lingkaran 2 dengan persamaan X kuadrat tambahkan Y kuadrat kurangi 4X sama dengan 0. Apakah kedua lingkaran tersebut ini berpotongan? Kita cek. Kita jawab ya. Kita punya persamaan lingkarannya seperti ini, kita harus tahu dulu. Berarti kita butuh apa? Kalau menentukan kedua lingkaran itu bisa berpotongan, bersinggungan, atau tidak memotong ataupun tidak menyinggung, berarti kita butuh apa? Pusatnya dari lingkaran pertama. Kita cari juga jari-jari lingkaran pertama. Begitu juga kita cari pusatnya lingkaran kedua dan jari-jari lingkaran kedua. Berarti kita cari hal-hal itu yang kita perlukan. Nah, karena bentuk lingkaran persamaan lingkaran pertamanya masih belum tahu ya, kita pusat jari-jari berapa, bukan bentuk umumnya ini persamaan lingkaran, jadi kita cari dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadinya seperti ini ya. Kita langsung ya. X tambahkan 3 kuadrat tambahkan Y kuadrat sama dengan 4 ya. Oke, cara melengkapkan kuadrat sempurna sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sehingga kita dapatkan di sini lingkaran pertama dengan pusatnya A, koordinatnya adalah min 3,0, dan jari-jari lingkaran pertama ini adalah 2 satuan. Kita simpan. Yang kedua, lingkaran kedua dengan persamaan X kuadrat tambahkan Y kuadrat dikurangi 4X sama dengan 0, berarti kita juga butuh cari pusat dan jari-jarinya. Oke, dengan melengkapkan kuadrat sempurna didapatkan hasilnya adalah X dikurangi 2 kuadrat tambahkan Y kuadrat sama dengan 4. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu pusat dari lingkaran kedua, yaitu B, adalah koordinatnya 2,0 dan jari-jari lingkaran kedua adalah 2 satuan juga. Nah, sekarang kita cek. Kita cari panjangnya AB. Panjang AB itu adalah, berarti ya ingat ya, cara mencari panjang dari kedua titik ya, cara antara dua titik gitu ya. Akar dari 2 ya dikurangi dari negatif 3 dikuadratkan ditambah 0 dikurangi 0 dikuadratkan. Kita dapatkan panjangnya AB adalah 5 satuan. Sekarang kita cek. R1 jika ditambahkan R2 sama dengan 4. Ya, kita dapatkan R1 tambah R2 kan sama dengan 4. Maka dari sini kita bisa peroleh apa? Dari dua hal ini, jarak AB lebih besar daripada R1 tambahkan R2. Benar ya? 5 kan lebih besar daripada 4. Sehingga kita dapat ambil kesimpulan,
Jadi kedua lingkaran tidak berpotongan. Gitu ya. Penggambarannya seperti ini. Ini lingkaran pertama dengan pusat min 3,0, jari-jarinya 2 satuan. Lingkaran kedua dengan pusatnya 2,0 dan jari-jarinya 2 satuan. Kedua lingkaran tidak berpotongan. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh kedua, apakah lingkaran L1 dengan persamaan x kuadrat tambahkan y kuadrat sama dengan 100 dan lingkaran 2 dengan persamaan x tambahkan 10 kuadrat tambahkan y kuadrat sama dengan 20 berpotongan? Jika berpotongan, tentukan koordinat titik potongnya. Oke, kita cek dulu ya. Kita berarti butuh cari pusat lingkaran pertama, pusat lingkaran kedua, jari-jari lingkaran pertama, jari-jari lingkaran kedua. Kemudian kita lihat dengan kondisi antara itu ya, kedudukan dua buah lingkaran. Oke, kita jawab. Lingkaran pertama dengan persamaan x kuadrat tambahkan y kuadrat sama dengan 100, berarti kita miliki di sini pusat lingkarannya adalah 0,0 atau A ya, koordinatnya 0,0 dan jari-jari lingkaran pertama adalah 10 satuan. Lingkaran kedua dengan persamaan x tambahkan 10 kuadrat tambahkan y kuadrat sama dengan 20, kita punya pusat dari lingkaran kedua yaitu titik B dengan koordinat min 10,0 dan jari-jari lingkaran kedua adalah akar dari 20 atau 2 akar 5 satuan. Sekarang kita cek jarak antara kedua pusat lingkaran ini, jarak AB itu bisa kita peroleh dari min 10 kurangi 0 kuadrat atau 0 dikurangi negatif 10 kuadrat ya, sama ya, ditambahkan 0 kurangi 0 dikuadratkan. Jarak dari AB ternyata 10 satuan. Sekarang kita cek yang berikutnya. Kita cek jika jari-jari lingkaran pertama ditambahkan jari-jari lingkaran kedua, kita dapatkan 10 tambahkan 2 akar 5. Nah, karena kondisinya AB lebih kecil daripada R1 tambahkan R2, berarti kita butuh tahu ya, ada kondisi lagi yang harus kita cek, yaitu nilai mutlak R1 kurangi R2 sama dengan berarti 10 ya dikurangi 2 akar 5. Oke ya. Nah, dari sini kita peroleh AB lebih kecil daripada R1 tambahkan R2 dan AB lebih besar daripada, lihat ya, nilai mutlak R1 kurangi R2. Sehingga kita bisa dapatkan apa kesimpulan di sini? Kedua lingkaran berpotongan di dua titik karena kondisinya seperti ini kan. Nah, karena kedua lingkaran berpotongan di dua titik, kita bisa menentukan koordinat titik potongnya. Kita punya tadi persamaan lingkaran pertama adalah x kuadrat tambahkan y kuadrat sama dengan 100 dan persamaan lingkaran kedua saya jabarkan ya. Yang x tambahkan 10 kuadrat itu kan x kuadrat tambahkan 20x tambahkan 100 ya. Kemudian kita buat jadinya ini ya, yang ke angkanya yang di rows kanannya saja gini. Kemudian kalau mau mencari koordinat titik potong berarti kita butuh x dan y. Oke, saya akan menggunakan eliminasi atau substitusi, itu bebas ya. Di sini kita akan menggunakan eliminasi. Akan mengeliminasi apa? Langsung sekalian x kuadrat dan y kuadratnya. Sehingga kita peroleh negatif 20x sama dengan 180. Sehingga kita dapatkan x-nya sama dengan negatif 9. Kalau x-nya sama dengan negatif 9, kita dapatkan nilai y bagaimana? Bisa disubstitusikan ke salah satu lingkarannya. Ya kan, karena ketika x-nya negatif 9, ini kan dilalui kedua lingkaran itu juga. Toh? Kita memilih substitusikan yang lebih sederhana saja ya. Ketika x-nya sama dengan negatif 9, substitusikan ke persamaan lingkaran pertama. Sehingga kita peroleh y kuadrat sama dengan 19, maka y-nya adalah plus minus dari akar 19. Jadi kita peroleh titik potong kedua lingkaran tersebut adalah yang pertama negatif 9, negatif akar 19 dan negatif 9, akar 19. Dan inilah penggambarannya ya. Lingkaran pertama, lingkaran kedua. Ternyata lingkaran pertama dan lingkaran kedua berpotongan di dua titik. Kemudian koordinat titik potongnya adalah ini ya, negatif 9. Oke, nih, koma negatif akar 19 dan di sini negatif 9, akar 19 seperti ini. Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Apakah lingkaran 1 dengan persamaan x kuadrat tambahkan y kuadrat dikurangi 16x dikurangi 8y dikurangi 20 sama dengan 0 dan
Lingkaran kedua dengan persamaan X kuadrat tambahkan Y kuadrat tambahkan 8X tambahkan 10Y tambahkan 16 sama dengan 0 bersinggungan. Jika bersinggungan, maka tentukan koordinat titik singgungnya. Oke, kita jawab dulu. Yang pertama, kita butuh apa? Di sini kita butuh pusat dan jari-jari baik lingkaran pertama dan lingkaran kedua ya. Oke, karena bentuk persamaan lingkaran pertama masih belum bentuk umumnya, kita harus cari dulu ya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke. Dapatkan X kurangi 8 kuadrat tambahkan Y kurangi 4 kuadrat sama dengan 100. Berarti pusat dari lingkaran pertama yaitu A, koordinatnya adalah 8,4 dan jari-jari lingkaran pertama adalah 10 satuan. Lingkaran kedua berarti kita ubah jadi bentuk umumnya adalah X tambahkan 4 kuadrat tambahkan Y tambahkan 5 kuadrat sama dengan 25, sehingga kita peroleh pusat dari lingkaran kedua yaitu titik B, koordinatnya adalah min 4, min 5 dan jari-jari lingkaran kedua adalah 5 satuan. Dari data yang kita miliki, kita bisa mencari dulu jarak antara kedua pusat lingkaran ini, yaitu akar dari negatif 4 dikurangi 8 kuadrat ditambahkan negatif 5 dikurangi 4 kuadrat. Jadi kita dapatkan ini adalah negatif 12 kuadrat 144 tambahkan negatif 9 kuadrat adalah 81. Hasilnya adalah akar dari 225. Jarak dari A ke B ternyata adalah 15 satuan gitu ya. Nah, sekarang kita cek. R1 jika tambahkan R2 sama dengan 15 juga. Nah, maka kita dapatkan apa? AB sama dengan R1 tambahkan R2. Sehingga kedua lingkaran ternyata bersinggungan luar kondisinya. Oke. Karena kedua lingkaran ini bersinggungan luar, maka kita bisa menentukan koordinat titik singgungnya. Bagaimana caranya? Nah, ini animasinya terlambat ya. Oke. Kita punya lingkaran pertama persamaan seperti ini, kita punya lingkaran kedua persamaan seperti ini. Mau substitusi boleh, mau eliminasi boleh. Kita akan gunakan eliminasi saja. Langsung kita eliminasi apa? Eliminasi X kuadrat dan Y kuadratnya. Oke, sehingga yang akan menjadi negatif 24X dikurangi 18Y dikurangi 36 sama dengan 0. Nah, mau mencari koordinat titik singgung berarti kita butuh nilai X dan Y-nya. Bagaimana caranya? Ya, sederhanakan dulu lah. Ya, bentuknya ini bisa kita bagi kedua ruas dengan negatif 6. Kemudian kita buat dalam bentuk persamaan Y, 3Y sama dengan min 4X kurangi 6. Maka kita punya Y sama dengan min 4 per 3X kurangi 2. Nah, ya substitusikan saja. Nilai Y sama dengan min 4 per 3X dikurangi 2 ini ke salah satu persamaan lingkarannya. Di sini kita pilih persamaan yang pertama ya. Ya, oke, persamaan lingkaran pertama kita substitusikan nilai Y-nya. X kuadrat tambahkan min 4 per 3X kurangi 2 kuadrat dikurangi 16X dikurangi 8 kalikan min 4 per 3X kurangi 2. Dikurangi 20 sama dengan 0, berarti kita peroleh saja ini. X kuadrat ditambahkan 16 per 9. X kuadrat ditambahkan 16 per 3X ditambahkan 4 dikurangi 16X tambahkan 32 per 3X ditambahkan 16 dikurangi 20 sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan, bisa kedua ruas kita kalikan dengan 9 juga ya, supaya bentuknya tidak pecahan. Oke, atau kita hitung, ada yang bisa dieliminasi ya eliminasi gitu ya. Ternyata didapatkan setelah kita hitung di sini kita peroleh 25 per 9X kuadrat sama dengan 0 ya. Kalau mau dicek berarti ini kita bisa dapatkan min 16X kemudian 16 per 3X tambahkan 32 per 3X itu kan kalau dikurangi 16X itu hasilnya 0 gitu ya. Kemudian 16 tambahkan 4 20 kurang 20 itu juga 0 ya, menyisakan ini berarti ya. 25 per 9X kuadrat sama dengan 0 ya, itu bisa kita dapatkan. Kemudian bisa berarti kita peroleh X-nya sama dengan plus minus 0 ya, X-nya sama dengan 0 gitu ya. Kalau X-nya 0 maka nilai Y-nya berapa? Min 2 gitu ya, substitusikan saja, kembalikan lagi kemarin. Jika kita peroleh titik singgung kedua lingkaran tersebut adalah 0, negatif 2 seperti itu. Oke. Ini penggambarannya. Lingkaran pertama, lingkaran kedua dengan titik singgungnya di sini koordinatnya 0, negatif 2. Lihat ya, ini 0, negatif 2 di sini. Nah, gitu.
Oke, kita lanjut. Nah, lanjutannya adalah latihan. Mari berlatih. Diminta dari latihan 10, selidikilah kedudukan setiap pasangan lingkaran berikut ini, ya ini. Oke. Tentukan koordinat titik potong atau titik singgung ya, jika ada. Jika ada ya, jika tidak ada ya sudah tidak apa-apa. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan. Saatnya berlatih untuk membantu semakin memahami materi yang diberikan. Oke, Tuhan memberkati dan kita jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.